ada dua agenda utama sebenarnya kita acara pada hari ini. Yang pertama adalah membuat kelas tim. Ini yang sangat penting karena membuat Teams ini atau membuat kelas baru, ini yang insya Allah akan kita terapkan ketika kita nanti melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian, karena saya setelah melihat sekilas beberapa tugas yang Bapak Ibu kumpulkan, itu kelihatannya ada beberapa langkah, ada sedikit langkah yang belum dilakukan Bapak Ibu, sehingga meskipun Bapak Ibu sudah mengirim, maksud saya sudah membuat tugas, tetapi karena ada satu langkah yang belum dilakukan, maka akibatnya tidak terbaca oleh sistem. Jadi karena itu pada kesempatan ini juga nanti kita akan menjelaskan tentang bagaimanakah cara pengumpulan tugas. Oke, yang pertama bahwasanya Teams itu ada sebuah kelas yang sangat penting ketika kita melakukan pembelajaran. Seperti yang kita lakukan saat ini, kita akan berada di kelas tim yang bernama YPK HGN itu ya. Nah nanti Bapak Ibu akan membuat kelas seperti itu juga. Cuma bayangkan itu nanti adalah kelas yang akan dipakai di kondisi real. Nah, saya mendapat informasi dari grup trainer, maksud saya, bahwa sampai dengan hari ini, ketika kita membuat kelas baru, maka ada gangguan, khususnya yang punya domain guruinovatif.com. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah mencoba beberapa hari yang lalu, ketika membuat kelas baru, itu tidak bisa. Tapi ketika kita menggunakan domain yang lain, selain guru inovatif, itu ternyata bisa. Hal ini disebabkan bahwa jumlah pengguna guru inovatif itu kemungkinan besar sudah overload seperti itu, sehingga hari-hari ini ada gangguan. Nah meskipun demikian, kita akan melakukan modifikasi, yaitu tidak membuat kelas dari baru, melainkan ibarat rumah, kita akan melakukan sebuah renovasi rumah seperti itu. Jadi kita akan memodifikasi kelas. Insya Allah setelah saya hitung jumlah kelas yang tersedia masih mencukupi. Dengan kata lain, jumlah rumah yang akan kita renovasi itu masih mencukupi. Oke, kita berpindah layar dulu. Nah, di monitor Bapak Ibu, ini adalah kelas-kelas, sejumlah kelas-kelas di mana saya masuk di dalamnya. Sehingga ketika nama kita berada di dalam, maka akan tampak kemunculan seperti ini. Sebelumnya saya matikan dulu kamera saya biar biar lebih lancar ya. Artinya tidak terlalu membebani jaringan. Baik. Di sini ada dua kemungkinan. Sebagian saya dimasukkan sebagai anggota atau member, tapi sebagian lain saya adalah pemilik atau owner. Ketika saya hanya sebagai member, maka saya tidak bisa melakukan modifikasi. Sambil contoh, saya buka yang paling kiri ya, kelas paling kiri, Kaltim
Zaimatus. Untuk mengetahui kita berada di posisi member ataukah owner, itu kita bisa mengeceknya. Tapi sebelumnya saya akan seperti biasanya, saya keluarkan bantuan pena dulu. Ya, yaitu pada fitur sebelah kiri atas ini, itu ada titik 3. Titik 3 nih ya. Silakan ini diklik. Maka kita pilih yang, kalau Bapak Ibu pakai bahasa Indonesia, itu pilih kelola tim. Maka muncul seperti ini. Di mana pemiliknya adalah bernama Zaimatus Saida. Sementara anggota dan tamunya, nah ini kan, kita lihat berjumlah 4, berapa itu? 34. Nah, saya di sini hanya sebagai anggota. Artinya bukan pemilik. Ini kan sini ada tulisan anggota. Sehingga saya tidak bisa melakukan modifikasi terhadap kelas ini. Bahkan saya dikeluarkan pun bisa oleh pemiliknya. Oleh ini ya, oleh siapa tadi? Oleh Zaimatus ini. Tetapi saya oleh Zaimatus bisa juga dinaikkan menjadi owner. Jadi nama yang di bawah ini bisa dinaikkan ke atas menjadi owner, pemilik. Tapi sebaliknya, nama yang di atas pun bisa dikebawahin menjadi anggota, menjadi member. Nah, yang bisa melakukan itu adalah yang berada di wilayah atas. Kayak kehidupan sehari-hari ya. Atas bisa melakukan sesuatu, bawahnya yang menerima akibatnya. Baik. Sekarang kita akan mencari kelas mana yang kira-kira bisa kita modifikasi. Artinya saya sebagai owner. Kita lihat ke bawah terus. Ini adalah beberapa itu merupakan kelas pelatihan tempo hari. Nah, satu contoh di sini. Ini ada kelas Ahmad Riwayati. Tapi rupa-rupanya kalau kita lihat ke bawah, ini Pak Ahmad itu rajin membuat kelas. Itu satu ya. Nah, ini ada lagi. Nah, Ahmad Riwayati lagi. Dan mungkin nanti kita akan menemukan nanti. Nah, nanti Bapak Ibu akan saya beri kelas ini untuk Bapak Ibu modifikasi. Seolah mencukupi jumlahnya. Misalnya, ini kelas Pak Ahmad Riwayati, nanti diwarisi oleh Ibu Miftahul, Bu Cakmat. Di dalamnya sudah ada ownernya, pemiliknya Pak Ahmad Riwayati. Kan kalau suami istri nggak masalah ya dalam satu kelas. Baik, kita coba buka yang ini ya misalnya. Nah, seperti biasanya, ini ada titik 3 yang berada di atas. Di sebelah kanannya judul, kita klik kelola tim atau team manage bahasa Inggrisnya. Nah, pemiliknya ada 2 pemiliknya, yaitu Bapak Ahmad Riwayati dan saya sendiri. Sehingga saya bisa melakukan modifikasi terhadap kelas ini. Kita lihat ini anggotanya. Anggotanya ini.
Untuk anggotanya nanti, Bapak Ibu silakan menambahkan anggota minimal 5. Misalnya kelas ini akan saya wariskan, kayak pemilik apa gitu doang, kepada Ibu Miftahul, maka Ibu Miftahul harus saya masukkan sebagai owner, sebagai pemilik. Nah, kembali di sini ke titik 3. Ini ada tulisan tambah anggota. Kita tulis saja. Ini. Misalnya kan Bu Camat ini memakai akunnya Bu siapa, Bu? Rahmatia, Pak. Oh iya, Rahmatia. Maka saya tulis di sini Rahmatia. Nah, ada kan? Lalu RA langsung ketemu, kita klik. Nah, langsung tambahkan. Kita tutup dulu. Terus awalnya kita cari Ibu Rahmatia di mana posisinya. Rahmatia, anggotanya 10. Bisa kelihatan belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita refresh dulu dengan keluar sebentar, kemudian masuk lagi. Itu bisa juga digunakan untuk merefresh. Kembali ke 3, kita lihat anggotanya. Kita klik, maka muncul nama. Oh, ini dia. Ada, Bu, ya. Ini. Nah, cuma di sebelah kanan kita akan melihat ini itu sebagai anggota, bukan sebagai owner, bukan sebagai pemilik. Maka supaya Bu Camat ini bisa melakukan sebuah modifikasi, kita harus mengubah statusnya. Dari anggota kita klik, kemudian kita ubah menjadi pemilik. Jadi ini ada pilihannya, anggota ataukah pemilik. Kita pilih yang pemilik. Terus langsung kita lihat, nah namanya menjadi di posisi atas di sini. Dan statusnya sudah sebagai pemilik. Beda ya dengan yang tadi kan sebagai anggota. Demikian pula ini bisa juga kita lakukan, kita kembalikan ke anggota, nggak apa-apa. Baik, jadi mohon dicatat Bu Camat, kelas Ibu ada ini. Kelas diseminasi YPK 365 yang gambarnya seperti ini. Nah, nanti yang Ibu lakukan, Bapak Ibu lakukan adalah melakukan modifikasi terhadap kelas ini. Modifikasi yang pertama yaitu nama kelas ini. Bagaimana caranya? Sebentar, saya ambil contoh yang lain ya. Karena ini nanti akan dipakai oleh Bu Camat ya. Sambil misalnya
Ini biologi 11 IPA 1. Oh, sudah ada orangnya nih. Kepakai beneran ini. Oke. Yang kelas second yang nggak kepakai ini ya, tes. Oke, nggak masalah. Nama tes bebas ya. Pertama ini ada titik 3. Terus pilih edit tim. Jadi ada ya tulisan edit tim di sini. Kita klik. Nah, pada baris paling atas ini kan kita bisa melakukan modif di sini. Jadi kita lakukan saja. Silakan diketik namanya di sini. Nah, untuk keseragaman nama kali ini karena Microsoft memanfaatkan momen Hari Guru Nasional, maka awalnya kita diberi HGN, YPK. Ini nama standar HGN YPK. Baru misalnya saya ngajar kelas 3 SD, 3B misalnya, tulisan 3B. Kemudian disusul dengan namanya, nama Bapak Ibu. Misalnya, nama boleh huruf kecil, boleh huruf besar. Misalnya Andy. Misalnya nih ya. Oke. Maka ini akan menjadi nama kelas yang saya buat. Maksudnya saya Andi. Kemudian kita lihat dulu gambarnya perbaru ya. Di bagian paling bawah itu ada perbaru, silakan diklik. Masih berproses, kita tunggu. Nah, di bagian atas sudah berubah. Kita di sini namanya sudah berubah. Awalnya tadi kan namanya cuma tes gini kan. Setelah kita modif, namanya berubah. Berikutnya, wah, saya nggak suka gambar ini. Saya akan mengubahnya. Maka yang Bapak lakukan kembali, yaitu titik 3, kita klik edit tim. Di bagian bawah, ini kan tersedia aneka macam gambar. Silakan Bapak Ibu ekspor dulu. Kira-kira mana yang... Misalnya ya, acak saja. Saya pilih gambar sepatu. Maka tinggal klik perbarui. Berproses. Nah, muncul kelas dengan gambar sepatu. Modif nama, modif gambar, dan modif anggota. Silakan klik tambah anggota. Mohon nanti yang ditambah adalah ownernya ya. Atau dalam istilah ini siswa. Jadi owner itu guru, maaf, yang ditambahkan membernya. Jadi saya ulang, yang ditambah siswa atau membernya. Untuk gurunya atau ownernya itu sementara tidak ditambah dulu. Baik, misalnya ini yang sesama peserta ya. Misalnya saya masukkan Bu Sri Rahayu. Saya ketik Sri, akan muncul banyak ini. Sriyanti, Sriani, macam-macam, atau Sriatini. Saya klik ini. Nah, satu orang. Berikutnya, misalnya Amin. Nah, dan muncul Aminuddin. Nah, demikian seterusnya. Jadi, ini disarankan nama yang
yang kita kenal ya. Meskipun no terpasang nggak kenal nggak apa-apa juga ya. Karena kalau kita ngetik, mohon maaf ngetik ngawur pun misalnya B, nah mesti ada kan buahnya ini. Ini artinya apa? Mereka sesama guru inovatif, punya akun dengan domain guru inovatif. Tapi sekali lagi disarankan yang kenal ya. Misalnya tekad, oh tinggal rasa dulu. Nah, dan seterusnya ya, minimal 5. Jika sudah, ini diklik tambahkan. Des berproses, tutup. Nah, terus kita cek kembali ke titik 3, kelola tim. Ini ownernya. Nanti kan Bapak Ibu saya tambahkan sendiri di sini sesuai kelas masing-masing tadi. Nah, sekarang kita lihat siapa anggotanya. Nah, siapa yang barusan kita tambahkan tadi ternyata sudah muncul. Mulai dari Bapak Aminuddin, kemudian Ibu Sri Hartini, dan Ibu Tepo Seliro atau Tenggang Rasa. Nah, seperti itu ya. Jadi modifikasi gambar, nama, dan menambah jumlah anggota. Dan kita lihat di kolom sebelah kiri, ini ada tulisan umum. Kemudian saya pindah dulu yang ini. Bahan ajar, latihan soal, penugasan. Ini namanya saluran atau channel. Defaultnya kalau kita membuka kelas baru, itu hanya ada umum. Jadi bahan ajar itu belum ada. Nah, cara menghapusnya ini ada hapus. Ini ya, salurannya akan hilang. Ini hapus. Atau nambah titik 3 tik tambah saluran. Nah, salurannya apa namanya terserah Bapak Ibu. Yang jelas bayangkan Bapak Ibu akan mengajar di kelas menggunakan ini untuk sebuah kelas. Bisa saja misalnya saya awali dengan misalnya presensi kelas. Nah, misalnya nanti terserah Bapak Ibu presensi kelas. Ini ada kolom tampilkan, silakan tampilkan, tambahkan. Maka akan muncul di sebelah kiri, nah nih presensi kelas. Jika ingin menambah lagi, sama, titik 3, tambahkan saluran. Misalnya tugas atau praktikum. Tambahkan, maka muncul di sini. Iya, kembali muncul. Oke, jadi yang dilakukan adalah mengubah nama, mengubah gambar, menambah saluran, dan menambah anggota. Baik, sekarang kita ke pembagian kelas. Mohon dicatat tadi. Pertama, Bu Cakmat tadi. Silakan dimodif kelas. Mana tadi gambarnya ya? Yang ada kata Ahmad Riwayadi. Ahmad Riwayadi. Ahmad Riwayadi. Ahmad Riwayadi. Yang mana tadi ya? Wah, Kuala Ahmad. Oh, ini yang ini, bukan ya? Banyak sih. Oh, ini ya gambar itu. Oke ya. Ini Bu Miftah ya. Kemudian berikutnya. Mohon maaf saya buka siapa saja yang hadir sudah hadir ini. Bu Sri Rahayu. Oke. Bu Sri Rahayu. Matematikanya nih. Punya Pak Asa ya. Sama-sama matematikanya. Kita klik.
Kita tambahkan anggota Bu Sri Rahayu. Sri, banyak betul Sri-nya. Sri Rahayu yang ini Bu ya? Yang ini. Ya, Sri Rahayu SPD ya. Oke, tambah. Kita tutup. Kita lihat ya, dalam Sri Rahayunya Pak Jainul. Iya, betul, betul. Iya, betul kan? Sri Rahayu kebanyakan nama itu ya. Iya. Oke, kelola tim. Anggota. Nah, sudah muncul belum Sri Rahayu? Oh, ini sudah ada ya. Kita naikkan. Semula anggota biasa. Kita naikkan menjadi pemilik. Pemilik. Oke. Nah, sudah naik ya. Oke, Bu ya, dicatat. Kelas itu adalah kelas diseminasi YPK KD yang gambarnya yang ada Pak Asanya. Silakan dimodif nanti. Sebentar saya juga sambil mencatat sebagai kontrolnya. Berikutnya. Bu Rani. Bu Rani. Mana ya? Nah ini. Bu Rani kan suaminya guru agama. Kita berikan Bapak Miftahul Alim. Ini juga guru agama. Walaupun nggak nyambung, sambung-sambungkan sendiri. Oke. Kita lihat tambah anggota. Miftahul Alim. Rani. Rani yang mana Bu ya? Banyak Rani sih. Media Suti, Rani Nur, Rani SAG. Kita lengkapkan saja. C ya berikutnya. Enggak ada Pak namanya ya CH. Nah itu Pak, itu yang RD itu Pak. Ini kan? Ya. Kasanahnya. Ya. Nah, ya. Oke. Kita tambahkan. Yang ada di sini tutup. Kemudian kita naikkan. Kita cek dulu kelola tim. Anggota dan tamu. Iya. Rani Syahdan Bu ya. Dari anggota menjadi pemilik. Nah, ada di atas Bu ya. Oke, silakan dicatat Ibu. Bu Rani kelasnya Pak Miftahul Alim. Saya catat juga. Oke. Peserta berikutnya nomor undian 3. Ada Ibu Sri Hartini. Ibu Sri Hartini yang ada YPK-nya aja biar aman. Nah, kan ada YPK ini. Ini Bu ya. Atau Bu Latifah ya. Ini kan sama-sama BSD. Ya. Punya Bu Latifah. Kita tambah anggota Ibu Sri Hartini. Sri Har langsung muncul. Ya.
Kemudian kita cek keanggotaannya. Tik. Apakah sudah muncul? Kalau belum muncul kita refresh. Masuk lagi. Wah, inilah dia. Iya. Titik 3. Kelola tim. Anggota. Oh, ini rupa-rupanya, Bu. Keliru saya. Ternyata saya sendiri juga hanya sebagai anggota. Nah, sehingga saya tidak mampu untuk melakukan pengubahan atau menambah ya. Kita keluar. Kita cari. Ini. Pak Hakim. Kita cek dulu. Ya, saya owner, oke. Berarti tambahkan anggota. Sri Hartini. Kok serius? Oh, malah. Oh, sorry. Tambah anggota dengan nama Ibu Sri Har. Tik. Tutup. Kita cek. Kalau belum masuk, refresh. Kembali. Ini dia. Kita cek ulang. Sudah ada? Ibu Zati udah ngubah akunnya belum, Bu? Ya, Pak. Sudah. Aktivasi akun sudah. Nggak tahu, Pak. Oh, berarti belum ya? Nggak bisa masuk, Bu, kalau belum. Oh, gitu. Iya. Udah pernah ngubah password belum? Pernah tapi gagal, Pak, kayaknya. Oh. Iya, nggak bisa masuk kalau mau, Bu. Oh, Harus gitu. Harus aktivasi dulu, nggih? ya, okay. Oke, Pak. Nggih. Ya. Sampai berhasil dulu, Bu, aktivasinya. Berikutnya Nggih, Pak. Bu Nyoman. Bu Nyoman. Ini ada YPK-nya. Pak Saptana. Kita cek dulu sudah. Oke, sudah ada. Tambah anggota. Ini Nyoman. Nah, ini Nyoman asli ini. Tambahkan. Tutup. Kita cek. Langsung ada. Kita naikkan menjadi pemilik. Oke. Ada, Bu, ya? Oke. Ya, Pak. Berikutnya. Ini. Bu Pandu. Ibu Pandu sedunia. Iya, Pak. Carikan yang YPK. Oh, ini si Rahayu beda lagi. Nah, ini punya saya.
Kita cek. Oh, rupa-rupanya saya tidak dimasukkan owner. Kita keluar lagi. Mencari rumah yang sekiranya bisa dihuni. Saya bukan owner juga. Kita cari. Cirinya ada kelas diseminasi kayaknya. Ini tadi belum ya? Belum kita pakai ya. Kalau tim, ya saya ada di sini. Berarti bisa saya tambahkan. Pandu. Oh. Pandu Apriani betul ya? Tambahkan. Ya, betul, Pak. Betul. Kita cek di bawah. Pandu. Pandu sudah ada, Bu ya? Kita naikkan menjadi pemilik. Oke. Dicatat, Bu. Bu Pandu yang punya siapa tadi? Oh, Pak Prima. Bu Pandu. Berikutnya. Ini sudah. Oh, Bu Wiwin. Bu Wiwin. Nih, Bunita ya. Belum kepakai. Nita. Iya, setelah kita lihat. Saya bukan owner, Bu. Nggak bisa. Oh. Kita carikan. Nih, Pak Okta. Coba saya cek dulu. Saya owner atau bukan. Oke, bisa ya. Tambah anggota. Winwinarsih nggih. Tinggi. Tutup. Kita cek keanggotaan. Nah, sudah ada. Kita naikkan menjadi pemilik. Oke, sudah ada di atas. Dicatat, Bu. Ya, sudah, Pak. Oktavian. Punya Pak Oktavian. Pakai Bu Wiwin. Sebentar, saya penasaran Bu Stiartini tadi. Sebentar, Bu, barangkali tadi ada kesalahan mungkin coba punya Pak Perma. Cek. Oke, saya sebagai member, sebagai owner. Coba kita tambahkan. Ada. Tutup. Semoga berhasil, Bu. Oh, ada, Bu. Oke, berarti, Bu. Oke, nggak bisa, Bu. Kita naikkan menjadi pemilik. Oke. Jadi mohon dicatat punya Perma ya. Ini. Tadi. Kita cek yang ada yang belum dapat.
Tapi nggak ada ya, Pak. Baik, jadi itu modifikasi yang Bapak akan lakukan. Berikutnya, mari kita lihat kita. Khususnya tentang Kuku sebut kok ini gilani. saya klik di bagian tugas. Misalnya, saya tulis, saya klik yang kursus wajib. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat ada tiga macam tulisan. Yang pertama dilihat, yang kedua dikumpulkan, yang ketiga adalah tidak dikumpulkan. Jadi ada 3 macam. Kemudian ini saya menyembunyikan namanya sehingga tidak kelihatan. Ini sekaligus penggunaan penggunaan tim. Kemudian pada yang Bapak lihat itu, nanti kita akan mencoba di bagian jok kanan atas. Ini kan ini ya. Oke, kelihatannya saya pakai tinta kuning saja. Oh, kok jadi merah tetap, Pak. Ada 1, 2, 3. Ini adalah untuk kamera, jelas ya kan, kamera. Jadi kalau posisi dicoret ini berarti bukan di sebelahnya ini itu adalah audio. Mikrofon. Nah, ideal saya sebagai owner atau Bapak Ibu nanti sebagai pengelola kelas, owner, maka ketika menyelenggarakan sebuah pertemuan gini, itu bisa mematikan mikrofon dari para member. Caranya di atas ini ada titik 3, kita klik. Kemudian kita pilih pengaturan atau opsi rapat di bawahnya. Nah, ini nanti akan kita coba ya. Kemarin presentasikan yang tapi belum berhasil, nanti akan kita coba lagi. Di sini ada tulisan siapa yang dapat presentasi. Kita tulis hanya saya. Kalau saya mengubahnya, maka Bapak Ibu bisa melakukan presentasi juga. Pilihannya adalah ini.
ada semua orang, kemudian orang di organisasi saya, maksudnya sesama pemilik domain guru inovatif, ataukah orang tertentu yang saya pilih. Jadi nanti ketika saya ubah ke semua orang, maka semestinya Bapak Ibu bisa juga melakukan presentasi. Berikutnya, kalau seseorang sedang presentasi, maka tandanya akan kelihatan dari yang pojok kanan atas, itu kan ada gambar kotak ini. Kotak seperti ini. Kalau tidak sedang presentasi, maka ini akan panahnya ke atas seperti ini. Jadi ada tanda panah ke atas. Tapi ketika sedang presentasi, maka akan berubah menjadi tanda silang seperti ini. Silakan dicek punya Bapak Ibu. Mestinya kan panahnya ke atas ya. Karena Bapak Ibu sedang tidak presentasi. Tapi jika nanti kita ubah menjadi semua orang bisa presentasi dan Ibu sedang presentasi, maka tandanya akan berubah menjadi silang. Coba kita coba aja sekarang. Misalnya nih ya, ini saya ubah semua orang. Semua orang. Simpan. Kemudian ini saya matikan yang tanda silang tadi. Saya matikan. Sehingga menjadi tanda plus. Dan tampilannya Bapak Ibu kan berubah. Bu Yayu, coba minta tolong. Ibu mengklik tanda panah atas itu. Artinya Ibu sedang presentasi. Kita coba ya. Ketemu Bu Yayu tandanya? Loh, ada enggak orangnya ini? Saya ada Pak. Oke. Saya Siapa yang- presentasi apa iki Pak? Ya, Sembarang ya? Sebelah ini ya. Tidak sembarang, hanya untuk mengetes sistemnya aja ini. Apa yang ada di laptop Ibu. Jadi Tanda tanda panah panah ke atas. dipilih. Kemudian kan muncul Windows, desktop, pilih desktop. Maka semua yang ada di desktop di laptop Ibu, kita bisa melihatnya. Ini contoh Pak. Nah, betul kan? Jadi yang presentasi adalah Bu Yayu ini ya. Coba yang lain Bu, slide yang lain. Kenapa Pak? PowerPoint boleh. Presentasi maksudnya layar yang lain. Oh, layar Apapun, lain. yang penting kita bisa melihat ada perubahannya. Saya tak cari di desktop ya. Betul. Metuku kok Nah, ini ngene maksud ya saya- Pak. Wis langsung PPTKB Pak. Enggak apa-apa, dicoba aja. Kita hanya ingin tahu apakah bisa orang lain presentasi setelah kita ubah tadi ya menunya. Nah ya, jadi ini bukan punya saya, ini adalah kepunyaan Bu Sri Rahayu. Oke, untuk mengakhiri tanda silanya diklik Bu. Oke. Ya, coba sekarang Bu Rani mungkin akan presentasi. Diklik yang tanda panah Bu. Oke. Ya, silakan dipilih desktop, menu desktop. Ini kah? Kan belum kelihatan Bu, inikah yang mana? Oh, belum ya. Iya, kecuali Bu sudah mengklik. Nah, ini baru Ini kelihatan. lain deh. Ya, betul. Ini semua sudah bisa melihat ya. Ini adalah punya Bu Rani.
Coba yang lain Bu pindah gambar atau apapun juga nggak masalah. Yang penting kita bisa melihat. Apapun yang ada di situ, bisa Word, Excel, ataupun yang lain. Nah, kita melihat di situ kan ada kursus ya. Iya, oke betul. Oke, untuk mengakhiri diklik kanan, Bu. Oh, sebentar Bu. Oke, tetap di situ, Bu. Halo, halo. Jangan dulu, Pak. Ya. Silakan Ibu tekan. Ini cara membuat transkrip ya. Sebelah kanan atas itu ada gambar bulat hijau kan, Bu? Ya, klik. Bukan, ke bawah lagi. Bawah lagi. Tanda akunnya Ibu. Ya. Ada ya? Ini. Mana, Pak? Bukan. Yang nggak ada yang hijau, Pak. Pokoknya tanda akunnya Ibu. Saya nggak, warnanya kurang. Nah itu, klik. Ini kan? Ya, klik kiri. Nah, paling atas kan My Profile ya. Ya. Akan diklik My Profile. My Profile diklik. Ya, klik. Oke. Nah ini. Terus di sudut kanan atas. Sudut kanan atas. Ada dua tulisan. Di kanan atas, iya kan Bu? Ada? Ya. Bukan, ke bawah lagi Bu, ke bawah lagi. Ke bawah. Ya. Geser kanan. Kanan. Terus ke atas. Terus kiri dikit. Bablas. Ke bawah lagi, Bu. Ke bawah lagi. Nah, itu ada dua tulisan. Nah, betul. Nah. Ini. Betul, translate kan? Klik. Ya. Nah, itu. Terus untuk mendownload silakan dijelajahi sebelah kanan atas. Apa mau Itu nanti ada bukan keluar ke wilayah hitam itu. mau tak tutup kan. Loh, Coba kan. Siapa yang ditutup, Bu? Aku pengen sesak. Terus gimana, Pak, ini? Kanan terus keluar dari bingkai putih itu. Nah, ini ke bawah dikit. Nah, itu yang kono. Allah Nah, kamu tuh. itu kan ada download. Oh Silakan. iya, betul. Ya. Diklik kan? Ya. Biar. Nah, silakan Bu simpan di mana. Itu yang nanti dikumpulkan. Kumpulkan itu ya? Ya. Oke. Nah. Oke. Sekarang ditutup dulu, Bu. Tutupnya Halaman gimana, Pak? Ditutupnya di mana, Bu, Pak? Di Berani diulangi, Bu. Tadi saya keluar. Mati punya saya. Ya, silakan Bu, diulangi, Bu. Apa yang diulangi? Ini aja. Gak usah diulangi, nanti Bu anu aja. Bu, gantian. Ya, gantian Bu Camat. Oke, berani? Ya, keluarnya gimana, Pak? Panah ke kiri yang paling kiri. Kamu juga pertunangan dengan buka. Enggak apa-apa. Kalau hanya ada ini aja kan? ceweknya. Nanti Ya, kamu nikahi. Tidak boleh orang lain menyentuh kalau sudah pertunangan itu. Orang lain tidak boleh pacaran dengan itu yang sudah kamu tunang. Tapi kalau masih pacaran bisa diambil orang. Kalau sudah tunangan itu tidak boleh. Itu di dalam Islam itu sudah tidak boleh diambil orang. Tapi di suara hati istri kok bisa? Nah itu dosa. Ini ada diskusi rumah tangga. Pak, ini keluarnya gimana, Pak? Oh ternyata itu mikrofonnya nyala. Iya, kedengaran Bu. Sebentar. Hanya bertanya Pak. Oke. Loh, ada mau nanya tadi? Keluarnya gimana nih, Pak? Disilang aja Bu, gak apa-apa. Pojok
Nah itu di silang ada nggak tanda? Oke. Atau anu Bu, saya pandu Ibu keluar dulu. Maksud saya tanda panah, tanda silang tadi diakhiri presentasinya. Kok nggak ada tanda panah lagi? Bukan. Ada dadah bukan? Ada ya. Tanda tangan Pak bukan ya? Yang tanda silang sebagai akhir presentasi diklik. Itu nggak ada. Itu untuk mengakhiri presentasi. Kok nggak ada di bar paling bawah Bu kalau gitu. Oh, enggak. Bar paling bawah itu ada tanda T tim kan? Itu di yang sebelah kanan. Kan biasanya ada 2 gambar. Nggak bisa Pak. Oh ini ada Ya, Pak. betul sekali. Okay. Kalau Ibu nggak bisa ya Bu yang nerusin presentasi sampai selesai loh ya. Iya. Sudah Pak. Oke. Ya. Oke, sekarang Bu Cakmat. Pak, enggak, saya terakhir saja kah Pak? Nanti anunya terganggu presentasinya Pak Bagio. Tadi sudah diperhatikan 2 orang semua bisa kok Bu. Cara presentasi. Biar praktek Bu langsung. Iya. Nah, tanda saya itu enggak ada di atas, tapi ada di tengah-tengah itu loh Pak. Oh iya. Enggak masalah. Sama. Tanda panah kan? Ya, enggak apa-apa. Iya. Silakan diklik yang tanda panah. Iya. Kemudian ada pilihan desktop, Windows gitu kan? Ada screen share, desktop window, PowerPoint. Desktop Bu, pilih desktop. Ya, klik. Saya klik. Sudah? Sudah. Nah, coba sekarang Ibu tampilkan sembarang layar. Intinya bukan layar yang ini. Berpindah ke layar yang lain. Bisa, Pak. Bisa? Coba tayangkan misalnya Word atau bentuk yang lain. Ini PowerPoint. Ya, sudah belum? Sudah ini? Bapak yang lain melihat nggak gambarnya ini? Bu Miftah, bagikan Bu Miftah. Tidak lihat Pak. Sampai nano terus dibagikan. Sebentar, Bu. Yang share itu kan? Iya. Enak sing tanda panah, kotak tanda panah sampean klik ae. Masalahnya punya saya itu tanda panahnya di tengah. Jadi saya itu enggak posisi enggak masalah, Bu. Enggak kelihatan. Yang mana? Kalau yang ini kelihatan ya, Pak? Belum. Sebentar. Saya ambil ini. Yang ini sudah kelihatan, Pak. Belum, Ibu. Layar di sini baru sama dengan sebelumnya tadi kan. Sudah kelihatan belum, Pak? Enggak ada. Belum ya, Bu, saya belum melihat. Kata bagikan itu yang di sebelah mana? Share your screen, Teams, Microsoft Word. Ini ada share, tapi nggak bisa saya itu kan, nggak bisa saya klik. Oke, kalau gitu nanti Bu ya, nanti lihat itu, Pak. tanya dulu. Oke, Ibu silakan
klik tanda yang Saya cancel aja, Pak. atas tadi. Sekarang kan jadi silang ya. Silakan Iya. diklik dulu. Sudah? Sudah. Iya, oke. Untuk mengembalikan itu. Baik. Sekarang kita akan mencoba tentang tadi ya, yang ada 3 macam model pengumpulan tadi ya. Ada yang dilihat, ada yang dikumpulkan, ada yang tidak dikumpulkan. Nah, yang betul adalah yang dikumpulkan. Ini berarti sudah mengumpulkan. Kalau ada dilihat, ini ada sebuah langkah yang belum dilakukan. Satu langkah saja tidak dilakukan, maka ini akan menjadi tidak bisa terbaca. Baik, kita berikan contoh dulu ya. Misalnya tampilkan nama siswa. Pak Amin hadir nggak nih? Oh belum ya. Ada yang belum. Yang salah apa ini ya punya saya? Kok belum dikumpulkan? Tentang kursus wajib ya. Baik, saya akan pindah ke presentasi yang lain. Maksud saya bukan laptop saya yang presentasi ya. Tunggu. Oke. Misalnya di situ kan ada nama Rizal ya. Nah, misalnya yang presentasi adalah Rizal. Nah, sudah ada perubahan ya. Baik, kembali kita demonstrasikan bagaimana cara mengupload tugas. Misalnya tentang transkrip kursus. Kita ke halaman ini ya. Halaman kursus. Kemudian pada sudut kanan atas ini kan ada tanda akun. Kita klik profil saya atau my profile. Kita klik. Nah, seperti ini. Di sebelah kanan atas ada 2 tulisan. Pertama, menebus kode. Yang kedua, lihat transkrip. Saya klik lihat transkrip. Maka komputer akan memprosesnya menjadi sebuah transkrip seperti ini. Kemudian saya download. Tanda download ada di sebelah kanan atas di sini ya. Klik. Saya simpan. Soalnya Bapak Ibu jangan sampai lupa ya. Misalnya saya simpan di mana nih ya? Asal di sini aja ya. Transkrip. Bu Rani. Ini asal, ini yang di atas saja, di barnya disilang aja. Untuk nutup. Baik, sekarang saya akan mengumpulkan tugas. Maka saya buka kelas kita ini kan. Assignment atau tugas, kita klik. Kemudian kursus wajib, saya klik. Kursus wajib seperti ini. Pada bagian paling bawah ada my work. Di sini tempat mengumpulkan Bapak Ibu ya. Silakan ini diklik. Maka akan diminta di mana posisi file kita. Apakah di OneDrive ataukah di tempat lain.
ataukah kita akan mengupload dari laptop ini? Pilih paling bawah ini, yang berwarna biru ketika disentuh ini. Kita klik. Nah, kita cari di manakah letak transkrip tadi. Ketemu ya? Klik. Open. Proses. Nah, berjalan. Dan. Atau selesai. Nah, kebanyakan Bapak Ibu menganggap kalau ini sudah diklik, sudah selesai. Padahal di pojok kanan atas ada kirim atau turn in. Jika ini belum diklik, maka belum bisa dibaca. Hanya dilihat. Oke, kita tes ya. Sekarang saya turn in, maka result tadi yang semula dilihat, apakah ada perubahannya? Sekali lagi Bapak ya, kalau sudah done atau selesai, tolong harus segera dikirim atau turn in. Tandanya sudah nyampe. Kalau kita klik, akan muncul animasi tertentu. Contohnya yang ini. Kita lihat. Nah, tandanya aneh kan? Iya. Oke. Sekarang saya akan mengakhiri presentasi Rizal ini. Dan kembali ke presentasi utama untuk melihat apakah sudah ada perubahan. Ini Bu Cakmat. Kalau tanda Ibu ini kan di sebelah tengah ya. Enggak apa-apa. Iya, Mas iya. Ibu. Ini kan ada tanda silang. Ini bentuk mengakhiri presentasi. Jadi ini kita klik, maka kembali ke owner. Nah, kembali sekarang saya lagi. Pak, saya Okay. mengumpulkan tugas itu kan ada yang link. Saya mengumpulkan pakai link itu juga salah ya, Pak? Oke, sebentar Bu ya. Ini satu persatu dulu. Oke. Diingatkan nanti saya Bu. Nah, Rizal, nah kita refresh. Masuk ke kelas. Tugas yang kursus wajib. Nah, Rizal sudah jadi dikumpulkan. Tadi kan baru dilihat. Dengan demikian, Bapak Bu yang masih dilihat, mohon maaf, misalnya Pak Aminuddin, ini kurang satu langkah. Bu Cakmat, kirimnya belum diklik tadi. Bu Nyoman juga ya, kurang klik tanda join in atau kirim. Oh, gitu ya. Bu Siartini juga, kurang satu langkah saja Bu. Dan Ibu Tenggang Rasa, kurang satu langkahnya. Oke, berikutnya cara mengumpulkan tugas link ya. Baik, kita lihat tugas link yang ini ya, misalnya formulir PBDB. Kita klik. Nah, layarnya owner untuk masalah tugas itu berbeda dengan layarnya member. Jadi di sini nggak bisa untuk mengumpulkan tugas. Yang bisa dilakukan hanya melihat tugas, melihat siapa yang sudah, siapa yang belum. Oke. Bu Wiwin kalau ada dilihat berarti kurang satu langkah juga ya. Baik, untuk sekarang saya akan berpindah ke laptop Rizal lagi ya. Jadi laptop member, salah satu member. Ini kan owner. Ini ya Bu Cakmat sebagai tanda mengakhiri presentasi seperti ini. Nah. Dan sekarang kembali Rizal, laptop Rizal yang berpresentasi. Tentang tugas mengumpulkan
link assignment atau tugas, membuat formulir PPDB, kita klik. Nah, pada bagian bawah ada add work. Di sini letak kita mengumpulkan tugas. Tapi sebelumnya kita siapkan tugas kita dulu. Misalnya kemarin kan di form ya. Ya, ini form. Misalnya ini kepunyaan Rizal ya. Nah, ini misalnya formulir. Nah, tinggal kita copy linknya. Ini kan, bagikan, des. Ini kan link. Klik di tengah ini, copy atau salin. Nah, menuju ke penugasan tadi. Kita klik add work, berproses. Kita lihat yang tanda link ini ada ya. Jadi ini Bu yang ketiga ya, pas ketiga. Kita klik link. Nah, muncul ini HTTP. Klik. Control paste, copy paste. Tadi kan kopinya sudah di tempat formulir. Ya, kopinya. Sekarang tinggal paste-nya di sini. Nah, kalau paste nggak bisa klik kanan, maka kita gunakan Ctrl V. Sekali Ctrl V ya. Kita tekan Ctrl dan V. Nah, sudah muncul kan? Kemudian ini selesai. Tag. Dan jangan lupa ini, turn in. Kalau Ibu belum ini, maka itu baru dilihat. Belum dikumpulkan. Nah, jadi kita lihat. Tandanya nanti ada animasi tertentu. Des. Berproses. Nah, aneh-aneh kan? Nah. Jika Ibu merasa, loh, kok keliru? Bisa di-undo, jangan khawatir. Nah, sekarang kita coba lihat apakah di layar utama tugas Rizal ini sudah terkirim. Baik, saya kembali ke presentasi utama. Ini tanda mengakhiri. Saya klik. Dan sekarang presentasi utama. Nah, kita lihat untuk membuat formulir. Mana Rizal, mana Rizal. Kalau belum muncul, kita ini lagi refresh. Kembali ke kelas. Ya, tugas. Membuat PDB formulir. Nah, Rizal. Ternyata sudah dikumpulkan. Oke, demikian Bapak Ibu ya. Ternyata sudah dikumpulkan. Itu cara mengumpulkan link maupun tugas yang lainnya. Nah, untuk sebenarnya terus terang waktunya ini kurang, Bu. Ada satu yang belum sempat saya sampaikan, yaitu OneNote dan Notebook. Itu semacam catatan kelas. Artinya kita akan memanfaatkan untuk catatan-catatan penting di dalam kelas. Caranya sama, selalu dari office.com ini. Dan pilih OneNote.
Nah, yang berwarna ungu. Ini seperti ini. Ini intinya adalah kalau kita ingin buat catatan kayak jurnal lah. Selama ini kan kita menggunakan jurnal di kelas. Nah, ini penggantinya adalah jurnal dalam bentuk digital. Itu intinya. Filosofinya seperti itu. Sama fungsinya. Hanya ini dalam bentuk digital. Sehingga insya Allah bisa muat lebih banyak gitu loh. Maka bisa saja kita membuat catatan di sini ya. Misalnya jurnal pembelajaran. Sekali lagi, nama ini tergantung keperluan. Bapak Ibu nama apa? Terserah. Ini juga termasuk fasilitas tim. Ya. Ini jurnal. Yang maksud saya kelihatannya belum sempat saya sampaikan, tapi sebenarnya tak panjang. Jadi saya anu saja dulu, ringkas saja seperti ini. Mungkin lain kali kalau ada waktu, begini. Tadi Pak Sinto sudah menelpon, tentunya masih Pak Suroto masih melobi ke pos. Jadi apakah diperbolehkan? Kalau Pak Sinto secara pribadi sudah oke. Artinya kalau jumlahnya hanya sedikit kurang, Pak Sinto tapi untuk menjaga kemungkinan berisik dek. tim dari yayasan. Nah, seperti itu. Nah, saya hampir lupa menyampaikan untuk tugas hari ini. Wah, tugas. Itu sudah saya tulis di kelas ya. Yaitu ada 2 saja, Bu. Yang pertama mungkin sudah Bapak lakukan mungkin. Yaitu tadi ya, memodifikasi kelas. Memodifikasi kelas. Nah, ini. Modifikasi kelas. Kemudian modifikasi tim. Ini membuat presentasi Office online. Maksudnya adalah ini insya Allah akan lebih mudah nih. Dibanding yang kemarin-kemarin. Yaitu hanya membuat presentasi pembelajaran sesuai dengan mapel yang diampu menggunakan Office online. Yang dimaksud Office online adalah bisa PowerPoint atau bahkan bisa Word. Cuma yang versi web. Jadi begini Bapak Ibu. Office 365 itu ada 2 versi. Versi desktop, yaitu yang diinstal di laptop, dan versi web. Itu artinya. Nah, yang diminta membuat versi web. Jadi bukan yang di laptop. Sambil contoh misalnya. Karena ada satu tayangan baru dari PowerPoint. Ya, PowerPoint. Yang mungkin sebelumnya itu tidak ada fasilitas ini. Jadi tujuannya kan memang untuk menggunakan. Saya contoh, ini nanti akan layoutnya akan ada pilihan. Misalnya judulnya di sini ya. Ini sel itu misalnya. Nah, taruhlah saya mengambil gambar sembarang ya. Misalnya saya buka internet sembarang saja. Tentang sel. Ini. Misalnya ini. Saya copy.
Saya, oh, yang mana tadi? Oh ini ya. Open sini. Nah ini. Jadi ada tulisan, ada gambar. Kita nggak usah mengatur-atur karena sudah ada pilihannya. Nah lihat sebelah ini. Nah ini ada pilihannya. Tergantung mau pilih yang mana. Kalau nggak suka bisa ini. Intinya itu. Nggak suka ini. Ya, ini kelebihannya. Nah, macam-macam. Jadi ini yang tidak diperlihatkan kepada kita ini. Artinya ada fasilitas desain yang kita tinggal memilihnya. Banyak sekali ya. Nah, di bawah masih ada lagi. Masih ada terus dan terus. Jadi kita cukup nulis dan gambarnya saja. Tapi sudah muncul banyak hal. Bahkan untuk yang versi install, versi desktop maksud saya, itu kita bisa memodif, nah ini gambar 3 dimensi. Selama ini kan kita ngambil ini, udah yang bisa kita lakukan adalah membesarkan dan mengecilkan saja. Selama ini kan seperti itu. Tapi dengan versi install di desktop ini, kita bahkan bisa mengubah arahnya. Nah, seperti ini. Atau bahkan ini. Muter-muter. Iya. Oh. Jadi yang bisa kita lakukan ini. Di samping ukurannya juga arah ininya. Sudut-sudutnya. Sehingga kalau ditampilkan ini cukup menarik ini. Nah, seperti ini. Oh. Ini dengan cara insert. Terus sini ada model 3 dimensi. Tinggal kita pilih yang mana. Jadi ini banyak sekali. Pilihannya banyak. Oke. Ya. Jadi saya ulang. Untuk PowerPoint nanti KD yang sama dengan sesuai kemarin nggak apa-apa. Intinya adalah modelnya beda. Kalau kemarin sesuai, maka sekarang adalah PowerPoint versi web, di mana kita bisa memilih desainnya tanpa harus membuat desain tersendiri. Barang ada pertanyaan Bapak Ibu, tapi saya sarankan lagi untuk keputusan itu masih nunggu Pak Sinto ya. Semoga saja berhasil sehingga kita bisa bisa menambah-nambah yang masih kurang. Karena kalau perhatian yang sebelumnya memang 5 hari sih Bapak Ibu, 5 hari. Kalau sekarang dipadatkan 3 hari memang agak cukup susah. Oh iya, satu set terakhir. Tadi malam yang nanya tentang redeem code siapa ya? Cara ngisi redeem code. Oke, jadi gini. Ada yang nanya redeem code. Baik. Untuk cara pengisian redeem code,
sama buka ini ya. Education.microsoft. Nih. Kemudian klik akun kita. Pilih tukarkan kode pencapaian. Kita klik. Nah, seperti ini. Tinggal kita tulis kodenya. Dan ini kita klik menebus, maka kita akan mendapatkan semacam tanda, kalau di pramuka itu tanda kecakapan khusus. Seperti itu. Bu Tenggang rasa apa siapa yang nanya? Bukan ya? Atau Bu ada. Jadi ketika malam-malam soal jawab, ternyata orangnya malah tidur. Ya, Pak, ya. Jadi saya jawab, enggak ada tanggapan lagi. Kepengen jawab. Pak Bagio lah ditakoni gak boleh Tanya kodenya, Pak. Tanya kode redeem code-nya, bukan caranya memasukkan redeem code-nya. Kan sampai kalau ditunggu-tunggu nggak ada redeem code-nya. Makanya saya tanya, loh mana ini kodenya? Bukan Bu Cakmat. Bukan. Oleh bukan langsung saya jawab. Jabri kok, Bu. Oh iya. Itu tentang apa fungsi dan bagaimana saya redeem code gitu. Jadi ini ya, Bu caranya tadi kita klik akun, kemudian baris kedua tukarkan tadi penebusan, kita tulis sini. Nah, redeem code Bapak Ibu, terkadang satu malam itu muncul 2, tapi tadi malam cuma 1 ya. Kelihatannya nanti malam 2 lagi. Jadi insya Allah Bapak Ibu akan mengisi 2 redeem code. Itu semacam bonus. Kan tanda kecakapan khusus plus 2 survei. Kelihatannya gitu. Oke, ada pertanyaan barangkali sebelum kita tutup? Pak Bek, Nggih. di tugas saya lihat dinilai. Terus ada yang PPDB itu yang saya kirim, itu tulisannya dikembalikan, itu artinya apa? Oh, oke. Jadi itu semacam kalau kita memberi tugas pada siswa, kan siswa kurang kita ya. Dikoreksi. Kita koreksi. Setelah kita koreksi, seharusnya kan itu dikembalikan ke siswa sebagai bukti bahwa kita sudah koreksi dan tugas itu milik siswa. Jadi nggak kita simpan. Karena itu yang sudah dikembalikan itu artinya justru sudah clear. Koreksi. Oh, ngerti. Jangan dikembalikan lagi ke saya. Nanti kapan selesainya? Terus yang ini yang membuat kelas ini Pak, ngirimnya modelnya apa? Kalau itu tidak perlu dikirim karena otomatis Bapak Ibu yang membuat itu akan termonitor di sini kan? Akan muncul. Nah, saya sudah yang ada gambar punter-punter itu. Cuma ini kan banyak ya. Supaya kita tahu bahwa itu acara pas pelatihan ini, maka tadi kan kita kasih kode HGN, YPK, kemudian belakangnya ada Sri Rahayu. Jadi silakan diedit ini supaya karena kan nyampur dengan identitas yang lain, maka kita harus punya ciri khas. Itu HGN, YPK, diikuti kelas yang kita ajar, diikuti dengan nama pembuat kelasnya. Tapi dengan catatan ditambahkan anggotanya minimal 5. Sampun. Oke. Terus tambah tautan, tambah napa niku? Saluran, saluran. Termasuk gambar ya. Oh ya, gambarnya bisa langsung ngambil nyari di situ saja. Tidak harus ada di sini. Maksudnya kalau kita punya simpanan gambar, itu bisa juga.
Oh, So, ngoten nggih. ya. Nggih. Oke. Misalnya ini punya Bu Nimas ini. Tik, kita cek dulu saya pemilik bukan. Oke, pemilik. Kelola tim atau edit tim. Nah, ini unggah tas. Nah, bisa kan? Saya ambil dari di sini. Misalnya gambar yang saya punyai. Nah, ini terserah. Misalnya gambar mana. Nah, ini. Maka kelasnya akan berubah ini kan. Perbarui. Berproses. Nah, kelas Bu Nimas sudah berubah. Termasuk boleh foto keluarga. Tapi dengan cara ini kan nanti dilihat oleh siswa ya. Nggih. Oke, ada pertanyaan lagi barangkali. Kalau tidak ada, saya berharap waktu yang tersisa ini, maksudnya kita kan masih punya hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Meskipun Bapak Ibu juga punya tugas yang lain, misalnya dengan sumatif dan lain-lain, saya pikir tidak ada salahnya untuk menyempatkan mulai apa ya istilahnya, nyicil apa ya teman dulu. Terutama yang kursusnya itu kan mudah saja. Ambil 3 kursus saja. Terus membuat kelas juga mudah. Nah, terus sesuainya kan menarik. Kalau PowerPoint, saya yakin Bapak Ibu sudah punya. Tinggal memindahkan saja ke versi Web. Oke. Sip. Baik, saya minta Bapak Ibu untuk menghidupkan kameranya. Sik. Pak, Dalam? Bagio, Oke. mau tanya kalau saya kan muridnya dikit aja, nggak ada sampai 3 orang, belum satu kelas Berarti 5, Pak. kalau Ibu ngajarnya kan dikumpulkan Bu ya. Nah itu. Ya? Enggak, Pak. Kalau Ibu kan, kalau kelas sendiri kan beberapa kelas. Itu kan aslinya Ya. dikumpulkan jadi satu. Tulis mata pelajarannya aja, mapelnya aja Bu kalau gitu. Dikumpulkan ya? Ya, artinya siswa-siswanya kan dikumpulkan menjadi satu, itu dianggap sebagai sebuah kelas. Walaupun berapa orang Bu? Anaknya Nah, yang anak 7 ada 2. Gak apa-apa. Toh nanti untuk mengecek tugas mereka. SMP SMA. Oh, kalau dipisah bukan SMA. Jangan digabung. Ya. Tetap pakai. SMA-nya cuma Maksudnya masih tambahkan 2 kan. anggota tadi, anggota peserta tadi ya, anggota peserta. Satu lagi Pak Bek. Oke. Setelah ini berarti kalau kita mau action nunggu SMP buat ininya anak-anak ya, akunnya anak-anak ya. Oh, Baru betul kita bisa sekali. buat. Maksudnya aplikasi di lapangannya itu seperti yang dilakukan di SMA kemarin. Setelah pelatihan melakukan deploy. Itu biasanya dilakukan oleh petugas admin sekolah. Dan enggak kok Bu, murah bayarnya. Setahun itu paling cuma 200-an ribu saja. Itu bisa untuk setahun. Dan kalau sama kemarin pakai uji coba. 3 bulan pertama itu free. Setelah itu baru bayar. Kalau di SMA Pak Ismuji kayaknya Bu yang plan itu. Yang bikin akunnya nggih. Betul sekali. Akun sekolah maksudnya. Iya. SMP kan insya Allah oke-oke aja pikir. Monggo Bapak Ibu dihidupkan kameranya. Sebagai laporan bahwa benar-benar hari ini kita ada pertemuan. Seperti biasanya foto dengan mode bersama.
Bapak-bapak kok mesti situ rek. Gak asus. Foto 1. Foto 2. Gak nambah. Ketemu ruame to ya. Uang itu masih beda. Apa Bu Wiwin itu sudah sampean berapa orang? Kok masih sidik loh. Oke, 3 foto. Oh, biar nggak Tadi beda. kayaknya ada suaranya Bu Eti, Bu Rani, kemana semua? Ya, Bu. itu biar yang ini, biar kelihatan banyak. Nah, ini kan kelihatan banyak. Pada nggak mau ngidupin kamera sih. Oh, iya. Pakai daster paling Pak. Ya, wajahnya kan yang penting wajahnya. Dasternya kan nggak kelihatan. Wajahnya Ketutup kerudung, Bu Win. Nah itu, tapi malu. harus apa? Sip. Oke. Makanya itu. Baik, matur nuwun untuk diri agar pertemuan kita hari ini bermanfaat bagi kita Makanya itu habis pakai kacamata gelas. dan bagi siswa didik kita. Kita tutup dengan berdoa. Semoga kita tetap diberikan kesehatan, terutama di masa pandemi ini, sehingga kita dapat melakukan aktivitas yang membawa manfaat. Menurut agama masing-masing, berdoa mulai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan sekali lagi, kita tetap ada diskusi jika ada suatu kendala di lapangan. Tetap kita saling berkomunikasi. Nggih, matur suwun Pak Bagio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo-monggo derek akan